Saudara sudah menyaksikan film ya Bapak Ibu tentang hari Sabat. Ya. Sekarang yang khotbah hari Saragi. Ya. Beda-beda tipis ya Bapak Ibu. Bisa aja cocokologi Bapak Ibu. Cocokologi namanya itu. Oke, ya sekarang ya kita coba ada acara tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Acara tanya jawab berhadiah. Kan mantap ya. Ya. Jadi ini adalah film tentang hari Sabat. Ya, hari Sabat. Ya, puji Tuhan. Nah, sebenarnya hari Sabat itu ada dikatakan di Alkitab Bapak Ibu bahwa orang Israel harus mengkuduskan hari Sabat. Dan itu adalah perintah yang keras. Ya, pertanyaannya adalah hukuman apa jika orang Israel melanggar hari Sabat? Ada yang bisa jawab? Hukuman apa jika orang Israel melanggar peraturan hari Sabat bahwa mereka harus berhenti bekerja pada hari Sabat? Jika ada orang yang melanggar, hukumannya apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya, nanti mic akan diedarkan kepada Bapak Ibu. Siapa? Oh, Pak Suman. Iya, Suman. Ya, Pak Suman, apa hukumannya jika orang Israel melanggar hari Sabat? Dirajam sampai mati, Pak. Ya, saya pegang yang terakhirnya aja tentang dihukum mati. Jadi kalau orang Israel melanggar hukum tentang hari Sabat, maka dia akan dihukum mati. Dan hukuman yang lazim di Israel adalah hukuman dirajam batu. Makanya disitulah muncul pertanyaan, kenapa Yesus harus dihukum disalib? Harusnya sesuai dengan peraturan bangsa Israel, orang dihukum mati dengan dirajam batu. Itu hukuman yang lazim. Ya Bapak Ibu ya. Tapi ada pertanyaan adalah kenapa Yesus yang matinya disalib? Kok bukan dirajam batu? Iya Bapak Ibu. Karena lewat kematian Yesus di atas kayu salib, lewat Yesus mati terkutuk, maka Yesus menggenapi hukum Taurat. Oke Bapak Ibu ya. Dan rupanya hukuman mati dirajam batu itu diikuti tetangga sebelah. Itulah sebabnya mereka punya ritual melempari dengan batu. Jadi itu prinsipnya adalah melempari dosa, melempari setan gitu Bapak Ibu. Nah gitu ya. Jadi saudara sekarang tahu, oh maknanya lempari batu itu toh. Iya Bapak Ibu ya. Jadi itulah sebenarnya hukuman yang lazim di Israel. Amin Bapak Ibu. Jadi Pak Syuman dapat hukuman rajam. Oh bukan. Ya. Ya. Dan di dalam hukum Taurat juga ada larangan untuk menguduskan hari Sabat. Ketika orang Israel melanggar hukum Taurat, apa hukumannya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Jika orang melanggar hukum Taurat, saudara tahu ada hukumannya apa? Melanggar hukum Taurat adalah dikutuk dan orang itu dianggap berdosa. Dan ketika mereka dikutuk atau berdosa, maka mereka harus datang ke Bait Allah, harus memberikan korban penebus dosa. Dan itulah mereka membawa domba. Dan domba itu dibawa kepada imam dan imamnya lah yang menyembelih domba tadi. Dan ketika domba tadi disembelih, dibakar di mezbah korban bakaran, saat itulah dosa orang Israel tadi yang telah melanggar hukum Taurat dihapuskan, diampuni. Amin Bapak Ibu, itu. Nah, sekarang Tuhan Yesus adalah Bait Allah Bapak Ibu. Itulah sebabnya karena Yesus adalah Bait Allah, maka orang beroleh pengampunan dosa dengan datang kepada Tuhan Yesus. Gitu Bapak Ibu. Jadi konsepnya sama ya. Jadi pada zaman dulu sebelum Tuhan Yesus datang pada perjanjian lama, orang Israel yang berdosa harus datang ke Bait Allah untuk beroleh pengampunan dosa dengan memberikan korban domba. Tapi sekarang orang bisa datang kepada Tuhan Yesus. Dan korbannya gimana Pak? Yesus telah memberikan dirinya sebagai korbannya kita. Itulah sebabnya orang Kristen tidak perlu lagi membawa korban.
Cukup datang dan percaya kepada Yesus, maka dosa kita diampuni. Amin. Tuh, makanya orang harus datang kepada Yesus untuk diampuni. Tapi orang yang tidak percaya Yesus, ya dosanya tetap dosa. Paham Bapak Ibu ya, luar biasa ya. Nah, jadi peraturan hari Sabat itu berlaku Bapak Ibu pada bangsa orang Israel. Pertanyaannya, ini pertanyaan kedua ya. Ya di luar Pak Suman, tapi kecuali kalau nggak ada lagi yang bisa jawab baru kembali ke Pak Suman kalau Pak Suman tahu jawabannya. Iya dong, berganti, jangan terus Pak Suman giliran ya, giliran yang lain juga. Tapi kalau yang lain udah nggak bisa jawab, ya kembali ke Pak Suman. Jadi berarti Pak Suman mantap gitu ya. Jadi larangan hari Sabat itu berlaku kepada orang Israel, seluruh orang Israel. Tapi ada satu golongan yang tidak berlaku hari Sabat. Mereka tidak kena hukum hari Sabat. Siapa yang tahu golongan apa itu? Siapa itu? Golongan apa itu yang tidak terkena peraturan hari Sabat? Yang harus berhenti bekerja pada hari Sabat. Ada yang tahu? Angkat tangan kecuali angkat kaki, jangan ya. Nah, angkat kaki itu udah keluar Bapak Ibu, kabur. Golongan apa yang tahu? Golongan apa yang tidak berlaku hari Sabat? Angkat tangan, ya Ibu. Pak, Ibu siapa? Linda, ya Ibu Linda, siapa? Ya Ibu. Jawabannya Yesus sendiri. Hah? Yesus sendiri. Enggak, selain Yesus. Golongan apa yang tidak berlaku ketentuan hari Sabat? Ya, angkat Ibu yang angkat tangan di belakang. Setelah itu nanti Ibu siapa namanya yang Yusnita. Ya, Ibu siapa namanya, Ibu? Saya dengan Niki. Hah? Niki. Oh, Niki Iya. Ardila bukan? Oh, enggak. Kalau nggak salah sih golongan Saduki. Hah? Oh, enggak. Ibu Yusnita tadi angkat tangan. Ya Ibu Yusnita, apa jawabannya Bu? Golongan apa yang tidak berlaku hari Golongan Sabat? Yahudi. Hah? Golongan Yahudi bukan. Bukan. Enggak, Bapak ini dulu, Bapak siapa? Oh, Ferdi. Oh, Pak Ferdinand. Setelah Pak Ferdinand nanti Ibu Sarah. Ya, golongan apa? Non-Yahudi. Bukan. Non-Yahudi tetap berlaku juga hari Sabat. Kalau ada di lingkungan orang Yahudi, bahkan hewan juga. Ibu Sarah, berdiri Bu. Siapa Bu yang tidak berlaku hari Sabat? Golongan apa? Golongan orang Farisi. Bukan. Ya, siapa? Oh, JJ. Setelah Ibu setelah JJ si Ibu ada di bawah. Ibu Jenny. Ya, golongan apa? Golongan sesat? Bukan. Golongan gembala. Hah? Golongan gembala. Oh, bukan. Ibu Jenny. Nah, setelah Ibu Jenny nanti di belakang ini ya. Setelah Ibu Jenny nanti di depan Ibu Foni. Golongan Bani Israel. Bukan. Ya, di depan Ibu Foni siapa? Ratu Plaza. Oh, bukan. Neng Ratu. Nggak ada. Nggak? Ada? Nggak? Ya udah saya jawab. Golongan imam-imam. Justru pada hari Sabat imam bekerja. Iya, Tuhan Yesus juga berkata, imam-imam pada hari Sabat mereka bekerja. Justru paling sibuk. Kenapa? Karena pada saat hari Sabat seluruh orang Israel harus beribadah dan yang melayani imam-imam. Jadi mereka bekerja justru di hari Sabat. Kayak siapa? Pendeta. Pada hari Minggu orang umumnya istirahat. Pendeta justru paling sibuk. Ya enggak? Iya, zaman dulu pendeta itu imam. Ya gitu loh Bapak Ibu. Iya kan? Iya. Oh iya juga ya. Iyalah. Ya berikutnya.
Oke. Jadi yang sibuk di hari Sabat itu adalah imam. Jadi mereka nggak berlaku hukum hari Sabat karena mereka yang melayani orang Israel yang beribadah. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi kenapa sih hari Sabat itu penting? Karena hari Sabat itu adalah saat beribadah kepada Tuhan. Iya, karena itu penting banget. Oke Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya orang Kristen juga demikian. Hari Minggu itu bukan hari istirahat sebenarnya. Tapi hari ibadah. Untuk diberkati Tuhan, untuk diberikan kesehatan, untuk di-charge ulang. Supaya hari Senin siap bekerja maksimal. Gitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya bukan hari istirahat, hari Minggu ya. Hari kita beribadah untuk kembali kita dipulihkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah itu prinsipnya ya. Jadi orang Israel juga gitu. Jadi hari Sabat itu adalah hari ibadah. Karena itulah sangat penting. Karena lewat itulah mereka beribadah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan juga memberkati mereka. Ya sekarang pertanyaannya. Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat pada hari Sabat. Saudara tahu enggak? Sehingga banyak ahli Taurat, Farisi mengkritik Tuhan Yesus. Kenapa kamu menyembuhkan orang pada hari Sabat? Bukankah ada 6 hari untuk berbuat baik, untuk melakukan pekerjaan? Kenapa kamu melakukan kesembuhan di hari Sabat? Pertanyaannya adalah, kenapa sih Yesus banyak sekali menyembuhkan orang pada hari Sabat? Kok seakan-akan Yesus itu menantangi peraturan hari Sabat? Siapa yang tahu? Ya tadi Ibu Sarah duluan kayaknya tadi. Oh iya Pak Ferdi dah. Ibu Sarah ya turun tangan sekarang. Ya Pak Ferdi ya kenapa Tuhan Yesus banyak menyembuhkan pada hari Sabat? Ya Pak Karena Ferdi. Tuhan Yesus itu sendiri adalah Sabat, hari Sabat. Bukan, Tuhannya hari Sabat Tuhan Yesus ya. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat pada hari Sabat? Ya kok seakan-akan Tuhan Yesus menantangi peraturan hari Sabat, melanggar hari Sabat. Kenapa? Ada yang tahu? Ya Ibu Sarah. Sekarang naik lagi tangannya. Karena Tuhan Yesus itu adalah Bapa. Jadi hari Minggu hari Sabat itu ya nggak ada peraturan buat khusus buat Tuhan Yesus aja gitu. Belum. Kurang. Ibu Poni mau jawab? Oh Ibu Poni udah berdiri soalnya. Bukan hanya angkat tangan langsung berdiri lagi. Ya Ibu Verli Bahuri, Ketua KPK. Bukan Ketua KPK. Shalom, Ya Shalom Ibu, siapa namanya? Ibu Linda. Ibu Linda, iya jawabannya kenapa Tuhan Yesus melakukan? Jawabannya karena Tuhan Yesus adalah Tuhan. Jadi Ah. hari Sabat itu adalah hari Tuhan. Ya benar udah nyerempet ya betul. Ya oke Bu Linda, saya tambahin ya. Kenapa pada hari Sabat Yesus sering menyembuhkan orang? Karena pada hari Sabat manusia tidak boleh bekerja. Saat itu orang Israel beribadah. Pada saat ibadah Tuhan yang bekerja. Itulah sebabnya Tuhan Yesus banyak menyembuhkan pada hari Sabat. Karena Yesus adalah Tuhan. Amin. Jadi pada saat manusia tidak bekerja, Tuhan yang bekerja. Sebaliknya ketika manusia bekerja, Tuhan tidak bekerja. Istirahat. Oke paham ya Bapak Ibu ya. Jadi bukannya Tuhan Yesus nantangi peraturan hari Sabat. Tidak. Tapi karena Yesus adalah Tuhan. Pada saat hari Sabat manusia tidak bekerja. Tuhan yang bekerja. Amin Bapak Ibu. Gitu. Ya siapa tadi Ibu Linda. Ya dianggap benar lah. Oke. Ya Ibu Linda dapat hadiah. Ya voucher 1 juta, bukan ya. Wah, iya,
Ya, oke. Ya, oke, lanjut. Ya. Oke ya. Ya, lanjut sekarang. Tuhan Yesus disalibkan pada hari apa Bapak Ibu? Jumat. Jumat ya, Jumat. Itu belum pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kenapa Tuhan Yesus dikuburkan terburu-buru? Ya, ini suaminya Ibu Verly. Oh bukan, oh bukan. Oh Pak Verly. Kok saya juga tadi tanya-tanya, kok suaminya Bu Ferry mirip Pak Ferdinand? Rupanya Pak Ferdinand. Ya, kenapa Tuhan Yesus dikuburkan terburu-buru? Ya, Pak Ferdinand. Karena adat istiadat Yahudi bahwa orang meninggal langsung dikuburkan hari itu juga. Iya, tapi kenapa terburu-buru Pak? Kalau tujuannya hari itu juga nyantai aja. Atau juga masih sore. Iya dong. Bu Sarah. Enggak, Ibu Intan, tar. Ibu ini, enggak, di depan Ibu Jenny, itu belum pernah. Iya, Ibu siapa nama Ibu? Rida. Rina, iya berdiri Ibu Rina. Jadi biar giliran. Karena sudah mau mendekatin hari Sabat Pak, sorenya kan nggak boleh lagi. Iya betul. Ibu Rina. Jadi kenapa sih Tuhan Yesus meninggal dikubur terburu-buru? Karena sudah mendekati hari Sabat. Kenapa bisa mendekati hari Sabat Pak? Itu kan meninggal Yesus jam 3 sore kan? Jam 3 sore. Sedangkan pergantian hari bagi orang Yahudi itu beda dengan pergantian harinya kita. Pergantian harinya kita jam berapa? Jam 24.00. Ya kan? Tapi bagi orang Yahudi pergantian hari itu jam 6 sore. Itulah sebabnya jam 3 kematian Yesus ke 6 sore sudah cuma 3 jam. 3 jam itu banyak prosesnya. Minta izin ke Pontius Pilatus, cari kuburan, nurunkan Tuhan Yesus dari salib. Itu perlu waktu lebih lama. Makanya terburu-buru. Amin Bapak Ibu. Makanya, tapi kalau seandainya pergantian harinya jam 24, nggak perlu terburu-buru. Cukup waktu itu. Benar nggak? 3 jam ke jam 3 atau jam 15 ke jam 24 itu kan cukup waktu. 8 jam. Benar nggak? Iya, 8 jam ya. Pokoknya gitulah Bapak Ibu ya. 9 jam. Ya kan cukup waktunya. Tapi karena pergantian hari jam 6 sore, maka cuma waktu 3 jam. Dan ketika jam 6 sore lewat dikit itu sudah masuk hari Sabat. Dan pada hari Sabat tidak boleh ada mayat yang tergantung. Itulah sebabnya sebelum jam 6 sore harus Yesus dikuburkan. Karena apa? Selain mereka menguburkan Yesus, mereka juga harus mentahirkan diri. Karena mereka telah menyentuh mayat Yesus. Orang yang menyentuh mayat harus mentahirkan diri. Jadi ada 3 golongan yang najis. Kalau orang tersentuh jadi najis adalah orang yang kusta, orang yang pendarahan, wanita pendarahan, dan mayat. Jadi kalau 3 ini disentuh, orang itu akan menjadi najis tralala. Harus ditahirkan. Jadi orang masuk hari Sabat harus tahir. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Paham ya? Jadi pergantian hari orang Yahudi itu jam 6 sore. Beda ya dengan kita ya. Kalau kita kan jam 24 ya. Nah. Ya, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Udah berapa hadiahnya, Bu? Oh, tinggal payung. Sekarang lagi musim hujan. Payung. Yang hujan. Ya, pertanyaan berikutnya. Mengapa orang Kristen tidak beribadah pada hari Sabat tetapi pada hari Minggu? Ada yang bisa
Ada yang bisa jawab, angkat tangan. Oh, Pak Dodi. Nih tanya mana Pak? Oh bukan. sorry. Ya Pak Dodi. Ya Pak Dodi, berdiri Pak Dodi. Apa jawabannya? Kenapa orang Kristen tidak beribadah pada hari Sabat tetapi hari Minggu? Karena untuk hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Betul, Ya, 100 buat Pak Dodi. Bener. Bayung. Yang hujan. Jadi benar ya Bapak Ibu ya. Kenapa orang Kristen tidak beribadah pada hari Sabat seperti orang Israel, tetapi hari Minggu? Karena bagi orang Kristen, hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus. Dan kekristenan selalu mengacu kepada kebangkitan Yesus. Iya Bapak Ibu. Bahkan Paskah juga dulunya waktu saya kecil, Paskah itu diperingati pada hari kematian Yesus. Jumat Agung itu adalah Paskah. Maka pada saat Paskah itu ada cari-cari telur Paskah. Kalau dapat telur yang ada tandanya dapat hadiah gitu Bapak. Oh iya, waktu masih kecil saya. Sekarang saya udah tua ya Bapak ya. Nah, sekarang ini Paskah diubah menjadi hari kebangkitan Yesus. Kenapa? Karena ada ayat di Alkitab dikatakan tanpa kebangkitan maka sia-sialah iman kita dan kita tetap dalam dosa. Karena itulah orang Kristen memperingati ibadahnya pada hari Minggu pada saat kebangkitan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Itu dia. Jadi kalau ada nanti di mana-mana ditanya kenapa orang Kristen tidak mengikuti orang Israel beribadah pada hari Sabat. Nah itu jawabannya Bapak Ibu ya. Jadi saudara jadi makin pinter kan. Oh gitu tuh, gitu ya. Oke, jadi iman orang Kristen adalah iman kebangkitan Yesus ya. Oke, nah sekarang pertanyaan terakhir. Tadi tinggal berapa Bu? Ada? Oh iya satu lagi, ya pas satu lagi. Ya mudah-mudahan ini ada yang jawab. Kalau enggak saya harus buat satu pertanyaan lagi gitu Bapak Ibu. Ya pertanyaannya adalah apakah larangan hari Sabat berlaku juga untuk orang Kristen? Ada yang tahu? Angkat tangan. Apakah larangan pada hari Sabat berlaku juga untuk orang Kristen? Siapa tadi di luar ngangkat Bu? Ya Ibu Sarah. Kalau ada di luar Ibu Sarah itu jadi prioritas, tapi kalau enggak ya kembali ke Ibu Sarah. Ya Ibu Sarah, apakah peraturan hari Sabat berlaku pada orang Kristen? Tidak. Kenapa Bu? Karena hari Sabat itu apa sih? Iya. Nyontek banget ini. Karena Ya. ya pokoknya gitu deh Pak. Ya, siapa yang bisa jawab? Apakah peraturan Sabat masih berlaku pada orang Kristen? Ada yang bisa jawab? Ya, Ibu Linda, ya Linda. Linda aja. Apa namanya? Orang Kristen apa ya? Tidak ada larangan di hari Sabat. Ya, alasannya Bu, kenapa? Karena hari apa ya? Karena orang Kristen kan ibadahnya di hari Minggu bukan hari Sabat. Iya. Ya, ini ya udahlah. Ada yang bisa? Oh, Ibu Verly, Ketua KPK. Saudara tahu nggak Ketua KPK dulu? Firly Bahuri, ya, Jenderal Firly Bahuri. Kalau ini Ibu Jenderal nih. Ya Bu, Firly. Karena hari Sabat itu hari istirahat. Ya. Dan orang-orang tidak ada yang bekerja. Enggak, maksudnya pertanyaan tadi kan, apakah peraturan hari Sabat masih berlaku bagi orang Kristen? Tidak. Kenapa? Karena hari Sabat itu hari istirahat untuk Tuhan. Jadi ya udah, belum Bu. Ibu siapa yang belakang? Jenny.
Jenny. Ya, karena hari Sabat itu merupakan hari untuk beribadah bagi orang Yahudi. Jadi orang Kristen beribadah juga ada yang di hari Sabat. Enggak. Pertanyaannya adalah, itu kan ada peraturan-peraturan tentang hari Sabat. Itu berlaku bagi orang Yahudi. Pertanyaannya adalah, kenapa orang Kristen tidak berlaku peraturan-peraturan yang berlaku pada orang Yahudi tadi tentang hari Sabat? Nah, kenapanya? Siapa JJ? Oh, JJ. JJ. Kalau saya WW, ya. WW Gombel. Karena Tuhan sudah Halo JJ, saya Wewe. karena Tuhan sudah menebus hari itu dan Tuhan adalah hari Sabat. Tuhan atas hari Sabat. Ya, udah nenggol ya. Ya, betul. Ya, ada dapat payung JJ. Jadi benar Bapak Ibu. Jadi kalau saudara baca juga di Injil, berapa kali murid-murid Tuhan Yesus juga terkesan melanggar hari Sabat kan? Benar gak Bapak Ibu? Makan, memetik bulir gandum gitu kan? Kan ditegur oleh orang Farisi kan, ahli Taurat kan. Kenapa muridmu memetik gandum kan? Ya pada hari Sabat kan? Lalu Tuhan Yesus berkata, ya Tuhan Yesus adalah Tuhan dari hari Sabat. Jadi murid-muridnya tidak dianggap melanggar karena mereka ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Hal yang sama juga dengan kita orang Kristen. Kenapa peraturan hari Sabat tidak berlaku bagi orang Kristen? Karena kita ada di dalam Yesus. Dan Yesus adalah Tuhan dari hari Sabat. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi sama ya. Jadi itulah sebabnya orang Kristen tidak mengalami peraturan-peraturan tentang hari Sabat. Amin Bapak Ibu. Iya, kalau seandainya berlaku hari Minggu juga orang Kristen gak boleh bekerja. Gak boleh jalan-jalan kemana-mana Bapak Ibu. Karena pada saat hari Sabat juga jalan saja ada batasnya. Makanya ada istilah seperjalanan Sabat. Itu kira-kira 900 mil. Pokoknya 1 mil. Kira-kira 1 mil itu Bapak Ibu. Jadi gitu 900 meter. Jadi itulah kira-kira jarak dari Bukit Zaitun ke Yerusalem. Itu seperjalanan Sabat. Jadi ada jarak yang maksimal boleh orang Israel berjalan pada hari Sabat. Dan murid-murid itu menyaksikan Yesus naik ke surga itu pada hari Sabat. Karena disebutkan lalu kembalilah murid-murid ke Yerusalem yang seperjalanan Sabat jauhnya. Gitu Bapak Ibu. Ya itu. Jadi ada batasnya juga. Nah kalau kita hari Minggu orang Kristen sudah berkilo-kilometer Bapak Ibu. Apalagi kalau kita suka window shopping, jalan-jalan lihat-lihat di mall-mall, udah berkilo-kilometer itu. Jadi nggak ada peraturan ya hari Sabat. Kalau kita peraturan hari Sabat, hari Minggu juga saudara dibatasi geraknya ya. Saudara juga nggak boleh masak-masak, nggak boleh segala macam. Karena hari Sabat juga bagi orang Israel, masak aja nggak boleh. Masa aja gak boleh Bapak Ibu. Nyulam aja gak boleh. Gitu Bapak Ibu. Banyak ya larangan-larangannya ya. Iya jadi itu. Supaya apa? Supaya orang Israel hanya fokus kepada ibadah saja. Oke. Ya hadiahnya sudah habis. Saya kembalikan ke WL. Ibu siapa? Ibu LC Budiman. Alias Mama JJ. Ya. Mama JJ.